Sofia, saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Cikarang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang profesi ibu sekarang. Sebelumnya, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya dan bisa diwawancarai. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengalaman, tantangan, serta pandangan ibu terhadap profesi yang dijalankan saat ini. Apakah saya boleh mewawancarai ibu sekarang? Boleh. Terima kasih. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Bu. Baik. Apa yang mendorong ibu untuk mendirikan Yayasan Bunda AIO ini? Untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak sejak usia dini, sehingga mereka menjadi pembelajaran dan diri. Berikut beberapa alasan mendorong mendirikan Bimba AIO. Yang pertama, menimbulkan minat baca sejak dini. 2. Pendidikan yang menyenangkan. 3. Mencerdaskan bangsa. 4. Mengurangi pengaruh negatif lingkungan. 5. Membuka lapangan kerja. Dan 6. Membangun keluarga yang bahagia. Baik, terima kasih banyak. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa sih tujuan utama dari Yayasan Bimba AIO yang ibu kelola? Menumbuhkan minat baca sejak usia dini secara inklusif. Lanjut ke ketiga. Bagaimana ibu menyusun program belajar untuk anak-anak di Bimba AIO? Menjadi contoh model anak-anak cenderung meniru apa yang dilakukan orang dewasa di sekitar mereka. Membuat rutinitas membaca, menyediakan beragam buku, menciptakan sudut baca, storytelling, interaksi digital. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan yang sering dihadapi dalam mengelola Yayasan Bimba AIO? Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, jauh dari gangguan, ruang belajar yang nyaman, pencahayaan yang baik, dan suasana yang menyenangkan. Pertanyaan terakhir ya Bu, apa pengalaman paling membekas sih selama mendampingi anak-anak di Yayasan Bimba AIO? Yang pertama, mengembangkan minat baca. Yang kedua, perubahan sikap dan perilaku, memandirikan anak, keterlibatan orang tua, dan kemudian suasana belajar yang menyenangkan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya Ibu. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Sofia dari Universitas Pelita Bangsa Karawang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan di sini saya akan mewawancarai usaha fotokopi bersama Ibu Yuli. Ibu, di sini saya akan mewawancarai, apakah boleh sekarang? Boleh. Baik. Masuk pertanyaan pertama ya Bu. Sejak kapan Ibu menjalankan usaha fotokopi ini? Dari 2020, berarti udah 5 tahun, menjalani 5 tahun. Terima kasih. Lanjut ya Bu. Apa yang menyebabkan usaha fotokopi sebagai mata pencaharian? Karena di sini kan nggak banyak orang yang punya toko fotokopi kan, jadi itu buat kita kayak peluang besar lah buat kita mencari uang di sekitar sini. Lanjut, apakah sebelumnya Ibu pernah mencoba usaha lain sebelum membuka usaha fotokopi? Pernah jualan warung. Baik. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, apakah usaha fotokopi dikelola sendiri atau dibantu keluarga atau karyawan? Dibantu keluarga. Bagaimana Ibu menetapkan harga layanan mengikuti kompetitor, bahan baku atau permintaan pasar? Dengan cara kayak kita lihat dulu nih, ini apa sih harganya, kalau misalkan ditekin bakalan diterima nggak nih sama masyarakat. Kalau misalkan emang nggak diterima, nggak usah diadain.
ada fotokopi yang sudah berdiri sejak lama. Terakhir ya Bu, berapa omset harian atau bulanan usaha fotokopi ini biasanya? Kalau omset nggak kehitung karena kan itu hitungannya keluar masuk, jadi setiap ada uang masuk kita belanjain lagi. Jadi kalau untuk omset, kalau dikira-kira per bulan itu dapatnya 3 juta.